Laga pembuka Piala Dunia antar klub yang mempertemukan Monterrey dengan Inter Milan berakhir tanpa pemenang. Inter Milan memulai kiprah mereka di grup E Piala Dunia antar klub 2025 dengan hasil kurang maksimal. Menghadapi wakil Meksiko, Monterrey, Nerazzurri harus puas bermain imbang 1-1. Pertandingan berlangsung di Rose Bowl, Pasadena, pada Rabu, 18 Juni 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Duel berjalan cukup terbuka, namun tak ada pemenang setelah 90 menit. Monterrey unggul lebih dulu lewat sundulan Sergio Ramos. Inter merespons dengan gol Lautaro Martinez jelang turun minum untuk menyamakan skor. Hasil ini membuat kedua tim meraih 1 poin di klasemen sementara. Sementara itu, River Plate memimpin grup E usai menumbangkan Urawa Reds. Inter mencoba langsung menekan di awal laga. Matteo Darmian mendapat peluang bagus di menit ke-22, namun tembakannya masih melambung tipis. 3 menit berselang, Monterrey berhasil unggul lebih dulu. Sergio Ramos menanduk bola dari sepak pojok Oliver Torres untuk menaklukkan Yann Sommer. Inter tak tinggal diam dan coba membalas lewat Sebastiano Esposito. Tapi tendangan pemain muda itu mudah diamankan Esteban Andrada. Menit ke-42 menjadi titik balik bagi Inter. Carlos Augusto mengirim umpan akurat kepada Lautaro Martinez yang mencetak gol dari jarak dekat, dan setelah tinjauan VAR, gol disahkan. Pemain serba bisa Nikola Zalewski bersiap untuk menyelesaikan kepindahan permanennya dari Roma ke Inter Milan. Pengumuman resminya akan segera tiba. Nikola Zalewski meninggalkan ibu kota untuk bergabung dengan tim San Siro di bursa transfer Januari lalu dengan status pinjaman jangka pendek. Meski waktu bermainnya relatif jarang, namun pemain asal Polandia itu memiliki dampak yang substansial. Pemain 22 tahun tersebut dikabarkan bergabung dengan Inter pada Februari 2025 dengan status pinjaman dan opsi beli sekitar 665 juta euro. Sebelum pindah, ia telah memperpanjang kontraknya dengan Roma hingga Juni 2026. Oleh karena itu, keputusan Inter untuk mengaktifkan klausul pembelian tidaklah mengejutkan. Dia terbukti jadi aset berharga menjelang akhir musim. Kualitasnya terlihat jelas saat Federico Di Marco mulai kehilangan performa di periode krusial musim. Dia juga bisa dimainkan dalam banyak posisi. Selain bek sayap, kanan atau kiri. Dia juga bisa dimainkan dalam posisi sebagai gelandang atau winger. Adapun sang pemain, ia telah setuju untuk tetap di San Siro dan berjuang untuk peran yang lebih menonjol di bawah asuhan Christian Chivu. Selama paruh kedua musim 2024-25, Zalewski membuat 11 penampilan di Serie A untuk Inter, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Ia juga tampil di 2 pertandingan Liga Champions. Davide Fratesi dan Nicolo Rovella dikabarkan bisa menjadi subjek kesepakatan pertukaran pemain berprofil tinggi antara 2 klub Serie A, Inter Milan dan Lazio. Inter Milan tampaknya sedang bersiap menghadapi kehidupan tanpa Hakan Çalhanoğlu. Sang pemain terus dikaitkan dengan transfer ke Galatasaray, dan Nerazzurri terbuka untuk negosiasi. Pemain berusia 31 tahun itu bisa segera mengakhiri 4 tahun kebersamaannya di San Siro. Çalhanoğlu memiliki kontrak hingga Juni 2027 dan gajinya dilaporkan sekitar pukul 11 juta euro per tahun. Oleh karena itu, BP Marotta sedang mencari bala bantuan lini tengah. Nicolo Rovella adalah target utama Inter untuk menggantikan sang pemain. Pemain 23 tahun tersebut memiliki kontrak dengan Lazio hingga Juni 2028 dan dilaporkan mendapatkan gaji sekitar 1,8 juta euro per tahun. Namun, klausul pelepasannya yang substansial sebesar 50 juta euro. Maka dari itu, Marotta telah datang dengan rencana cerdik untuk mengatasi hambatan ini. Memang, Inter akan menawarkan Davide Fratesi sebagai imbalan untuk pemain berusia 23 tahun itu guna menghindari pengeluaran uang tunai yang besar. Pemain 25 tahun tersebut memiliki kontrak dengan Inter hingga Juni 2028 dan dilaporkan mendapatkan gaji sekitar pukul 5,19 juta euro per tahun. Nilai pasarnya saat ini sekitar 35-40 juta euro. Namun ada sedikit kendala. Fratesi menghasilkan sekitar pukul 5,19 juta euro bersih per musim di San Siro, yang jauh lebih besar dari gaji Rovella. Inter selangkah lagi amankan transfer Angeon Bonni dari Parma. Inter hampir merampungkan transfer striker muda Parma, Angeon Bonni, dengan nilai kesepakatan mencapai 25 juta euro. Kabar ini disampaikan oleh pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, melalui laporan di halaman utamanya. Inter seharusnya menyelesaikan transfer Bonni dalam beberapa hari ke depan, ungkapnya. Bonni sudah menjadi target Inter dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah penampilannya yang impresif bersama Parma musim lalu. Pemain asal Prancis itu diyakini telah siap naik level ke tim besar seperti Inter. Performa Bonni meyakinkan Nerazzurri bahwa ia pantas memperkuat lini depan mereka, jelas Di Marzio. Kebutuhan Inter akan penyerang muda semakin mendesak setelah kepergian Marko Arnautovic dan Joaquin Correa.
Kehadiran Christian Cifu sebagai pelatih baru juga menjadi faktor yang mempercepat pendekatan terhadap Bonni. Cifu pernah bekerja sama dengan Bonni di Parma dan hubungan itu memperkuat proses negosiasi, tambah Di Marzio. Meski Bonni belum bisa didaftarkan untuk Piala Dunia antar klub, kedatangannya ke Inter tinggal menunggu waktu. Di Marzio memastikan bahwa Inter dan Parma sudah mencapai kesepakatan penuh. Transfer ini akan segera dituntaskan dalam waktu dekat, tegasnya. Luca Marchetti, jurnalis yang sama dari Sky Sport Italia menjelaskan detail kesepakatan berupa uang tunai senilai 22-23 juta euro ditambah bonus, tapi angka pembayaran tunai bisa saja berkurang jika Inter memasukkan Sebastiano Esposito, nilai pasar 7-8 juta euro, dalam kesepakatan. Tajon Buchanan pilih bela Kanada di Gold Cup, absen di Piala Dunia antar klub bersama Inter. Tajon Buchanan dipastikan tidak ambil bagian dalam kampanye Inter di Piala Dunia antar klub 2025. Sang winger lebih memilih membela tim nasional Kanada di ajang Gold Cup, yang menurutnya datang pada momen yang sangat tepat. Dalam wawancara dengan One Soccer, pemain 25 tahun itu membeberkan alasannya menolak ikut tur pramusim bersama Nerazzurri dan memilih fokus bersama negaranya. Buchanan tidak menampik bahwa 2 tahun terakhir menjadi periode yang menantang dalam karirnya. Ada masa-masa sulit, momen gelap, aku Buchanan. Kurangnya kesempatan bermain, lalu cedera parah saat Copa America musim panas lalu. Tidak semuanya berjalan seperti yang saya inginkan. Tapi begitulah sepak bola. Karir selalu punya pasang surut. Setelah pemulihan cedera dan masa peminjaman yang disebutnya sukses, Buchanan merasa menemukan kembali kebahagiaan bermain. Saya hanya ingin bermain, dan saya pikir masa peminjaman itu sangat berarti karena saya bisa kembali menikmati sepak bola. Sekarang saya sangat bahagia dengan di mana saya berada, ucapnya. Ketika ditanya soal keputusannya membela Kanada alih-alih ikut serta bersama Inter di Amerika Serikat, Buchanan menyebut itu pilihan yang mudah. Saya pikir ini momen yang pas. Saya menutup musim dengan banyak bermain dan saya ingin melanjutkannya. Saat Jesse Marsch bertanya apakah saya akan bermain di klub World Cup atau Gold Cup, bagi saya jawabannya jelas, saya ingin bermain untuk Kanada, tegasnya. Saya ingin terus berkembang dan membawa permainan saya ke level yang lebih tinggi, tutup Buchanan, yang kini disiapkan menjadi salah satu andalan utama timnas Kanada sepanjang Gold Cup. Inter bidik Ederson dari Atalanta, siap bersaing dengan Juventus dan Al Hilal. Nama baru muncul dalam radar transfer Inter, Ederson, gelandang andalan Atalanta. Klub Nerazzurri ingin mencoba bersaing dengan Juventus dalam perburuan Ederson, tulis Corriere di Bergamo. Pemain asal Brasil itu menarik banyak perhatian berkat performa impresifnya di lini tengah. Bukan hanya Inter dan Juventus yang mengincar, Al Hilal yang kini dilatih Simone Inzaghi juga ikut memantau. Ederson memiliki kualitas teknis yang menarik minat banyak klub besar, termasuk Al Hilal, lanjut laporan tersebut. Bahkan pelatih sekelas Ancelotti dikabarkan mengenal kualitas sang pemain. Atalanta menetapkan harga tinggi untuk melepas Ederson. Harganya 60 juta euro, dan hanya jika pemain mendorong untuk hengkang, maka Percasi dan Diamico akan mempertimbangkan, jelas laporan. Angka tersebut diperkirakan akan menyaring klub-klub yang benar-benar serius. Inter sendiri bisa menawarkan opsi pertukaran pemain untuk menurunkan nilai transfer. Nama Aslani, gelandang muda Inter kelahiran 2002 dengan nilai sekitar 14 juta euro, sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari kesepakatan, demikian disebutkan. Kemungkinan ini menjadi salah satu manuver penting Inter dalam bursa transfer musim panas. Inter murka pada Inzaghi dan Al Hilal, tuding ada pengkhianatan dalam proses negosiasi. Inter dikabarkan murka setelah pernyataan CEO Al Hilal, Esteve Calzada, yang menyiratkan bahwa Simone Inzaghi telah lebih dulu memutuskan hengkang ke Arab Saudi meskipun ada kemungkinan untuk memperpanjang kontrak baru. Inzaghi sebelumnya mengklaim bahwa keputusan hengkang diambil setelah kekalahan 0-5 dari Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Namun, pernyataan Calzada membantah narasi tersebut dan memperlihatkan bahwa kepergian itu sudah direncanakan sejak lama. Ini tampak seperti keputusan cepat, padahal hasil dari kerja panjang, ucap Calzada. Inter kini mencurigai bahwa pelatih asal Italia itu sudah tidak sepenuhnya berkomitmen pada klub saat laga final digelar. Kemarahan manajemen Inter semakin memuncak setelah muncul dugaan bahwa Inzaghi mencoba membujuk dua bintang Nerazzurri, Nicolo Barella dan Alessandro Bastoni, untuk ikut bergabung dengannya di Al Hilal. Laporan La Gazzetta dello Sport bahkan menyebutkan bahwa komunikasi awal antara Inzaghi dan Al Hilal bisa saja dimulai sejak 29 April, saat ia terlihat di tribun pada laga semifinal Liga Champions Asia di Jeddah. Dia hadir di sana sebelum final Liga Champions, itu bukan kebetulan, tulis laporan tersebut. Presiden Inter, Beppe Marotta, mengakui bahwa klub tidak sepenuhnya siap mencari pelatih baru dalam waktu singkat menjelang Piala Dunia antar klub. Inzaghi, yang masih terikat kontrak hingga 2026 dan sedang dalam negosiasi kenaikan gaji, ternyata sudah memiliki komitmen personal dengan Al Hilal.